Pak Mulyadi semangat, Alhamdulillah. semangat banget. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita di malam hari ini bisa bertemu ya di dalam ruang Zoom yang sebetulnya mungkin ruang Zoom malam hari ini tidak begitu terlalu sangat direncanakan ya. Jadi memang baru tadi pagi kita rencanakan untuk diadakan, tapi Alhamdulillah rekan-rekan bisa hadir. Sini saya juga sudah apa namanya melihat beberapa rekan-rekan ya. Ada Pak Mulyadi, ada Pak Ridwan, ada Bunda Foni, ya, dan rekan-rekan yang lainnya. Kita juga sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang mungkin juga ingin berkontribusi ya untuk ikut di dalam uh, Zoom malam hari ini. Ya, kita buka terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur rekan-rekan bahwa di malam hari ini ya kita masih bisa bertemu bertatap muka walaupun via Zoom, tapi kita bersyukur bahwa kita masih diberikan banyak nikmat tandanya ya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan ya. Mungkin juga kalau ada yang dalam kondisi kurang sehat, tentu bisa hadir rekan-rekan di Zoom malam hari ini juga bagian dari kenikmatan yang mudah-mudahan nanti selepas Zoom rasa sakitnya bisa berkurang atau bahkan bisa sembuh ya. Jadi tetap bersyukur dan mudah-mudahan yang lagi sakit senantiasa dimudahkan begitu ya untuk bisa diangkat penyakitnya, yang sedang ada kesulitan gitu segera dimudahkan gitu ya. Kemudian yang sedang ada berbagai macam masalah, semoga masalahnya satu persatu bisa cepat terselesaikan. Dan alhamdulillah ini kita juga mungkin kurang lebih tidak sampai sebulan lagi sepertinya masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya. Kalau tidak salah itu kalau di kalender sih kalau tidak tanggal 1 tanggal 2 ya kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, dan ini kita harus berbahagia ya, sebulan sebelum bulan suci Ramadan masuk kita sambut dengan penuh rasa kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan ada kegiatan-kegiatan spesial dari Healthy Mastery Academy yang nanti bisa teman-teman ikuti, gitu ya. Nah, malam hari ini rekan-rekan, yang hadir secara khusus adalah undangan yang sudah di-share sama Bunda Fatimah, ya, selaku HMALC dari Bandung, yang dimana di bulan Februari ini, ya, Bunda Fatimah sebagai HMALC di Bandung mengadakan training stroke komprehensif, gitu ya. Dan ini kemungkinan menjadi training stroke komprehensif terakhir sebelum Lebaran, ya. Karena di bulan Ramadan kita tidak mengadakan training stroke komprehensif, jadi kemungkinan training stroke komprehensif yang akan diadakan di Bandung menjadi training stroke komprehensif terakhir yang akan dilaksanakan sebelum Lebaran. Artinya kalau teman-teman pengen atau ingin gitu ya mengikuti training stroke komprehensif lagi, ya berarti adanya setelah Lebaran gitu. Nah, setelah Lebarannya kapan? Kita belum membuat jadwalnya, nanti akan kita informasikan kepada rekan-rekan gitu ya. Jadi ini adalah event terakhir sebelum Lebaran gitu. Sempat tadi saya sampaikan di dalam grup ya. Jadi Lebaran itu kan momen spesial ya, di mana kita berkunjung ke rumah kerabat, kita didatangi oleh banyak saudara, kemudian teman yang lama tidak bertemu, kemudian tiba-tiba bertemu, teman atau mungkin seseorang yang mungkin kita tidak pernah menyangka akan bertemu, tiba-tiba bertemu gitu ya. Dan biasanya akan banyak interaksi di sana. Nah, saya sampaikan di dalam grup, Lebaran itu sebetulnya bisa menjadi momentum yang sangat luar biasa apabila di antara teman-teman bisa, karena training stroke komprehensif ini misalkan di antara teman-teman adalah sesuatu hal yang sangat baru gitu ya. Memang bisa terapi, tapi misalkan terapi biasa seperti bekam, hanya pijat dan lain-lain. Atau mungkin sama sekali betul-betul tidak pernah punya skill terapi
gitu. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat momentum, ya, sesuatu yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan banyak orang nanti ketika Lebaran, ketika puasa begitu ya. Itu teman-teman bisa mengenalkan diri bahwa teman-teman sebagai seorang terapis stroke gitu. Dan bahkan ya, beberapa alumni kita, dia itu punya salah satu metode yang menurut saya sangat, luar biasa dan konsisten dia lakukan. Dia selepas sholat subuh, itu dia membuka layanan terapi gratis, tapi di masjid, gitu. Hanya untuk beberapa orang saja, gitu. Jadi dan di situ dia berkenalan dengan banyak orang, bertemu dengan beberapa orang, sampai kemudian dia bertemu dengan salah satu pasien yang qadarullah gitu ya, di tangan beliau pasien tersebut, Allah berikan wasilah kesembuhan dan akhirnya beliau diberangkatkan umroh gitu ya. Nah, wasilahnya adalah ilmu yang dipelajari di training stroke komprehensif gitu. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu momentum saya bilang. Jadi kalau teman-teman lebaran sudah punya skill baru, wajah baru gitu kan, apalagi belajarnya sekarang, ada space waktu untuk teman-teman praktek, untuk teman-teman cari pasien stroke, mungkin di awal-awal, bayarnya sangat murah dulu supaya jadi bahan latihan dan lain-lain. Jadi ketika lebaran udah betul-betul siap misalkan. Nah, itu jadi momentum ya. Nah, malam hari ini, insyaallah Ustadz Andi Hasbi akan memberikan, sebagai seorang master trainer dari stroke komprehensif akan memberikan, gambaran gitu ya, akan memberikan sebuah, apa namanya, membuka kacamata rekan-rekan yang mungkin saat ini, masih ada di antara rekan-rekan, kepo begitu ya, kemudian, pengen tahu lebih detail, kemudian, pengen tahu isi dalamnya seperti apa. Nah, di sesi malam hari ini, Ustadz Andi Hasbi akan buka-bukaan ya, kepada rekan-rekan mengenai tentang apa yang akan rekan pelajari di training stroke komprehensif. Apakah memang training stroke komprehensif itu dengan kita berbayar yang mungkin di antara sebagian teman-teman menganggapnya mahal ya karena lebih dari 2 juta hampir 3 juta gitu ya, apakah worth it ya atau bahkan biaya tersebut, justru seharusnya bisa jauh lebih tinggi gitu. Seharusnya biayanya mungkin, normalnya dengan ilmu yang dipelajari semua seharusnya bisa 5 juta misalnya gitu. Nah, Ustadz Andi akan nge-share kepada teman-teman apa saja yang akan teman-teman pelajari di kelas ini gitu ya. Dan bukan hanya itu, di sesi akhir nanti saya akan memberikan sebuah apa ya, sebuah pengumuman super mega spesial karena, eee, pengumuman ini belum pernah saya sampaikan di sesi manapun ya, di kelas training stroke komprehensif manapun. Kita sudah melaksanakan training stroke komprehensif itu, yang resmi 3 kali, tapi yang, non resminya ada beberapa kali ya. Yang resmi tercatat, ada nomor ID-nya dan lain-lain kita susun, itu ada 3 kali, artinya sudah ada 3 angkatan, hampir, 50 orangan lebih kalau tidak salah alumninya yang sudah ikut ya, di training stroke komprehensif ya, spesifik training stroke komprehensif. Kalau MLS nyeri atau training yang lain itu udah hampir mau, 1.000 kali ya, udah ratusan orang ya, hampir, ribuan. Nah, kalau yang spesifik stroke komprehensif itu ada 3 angkatan, kurang lebih sekitar 50-an orang, dan itu, saya belum pernah memberikan, bonus yang akan saya informasikan di malam hari ini. Jadi silahkan teman-teman pantengin sesi Zoom malam hari ini sampai dengan selesai, karena bonus ini masih fresh, baru saja, selesai disusun oleh Ustadz Andi Hasbi dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung ya. Tidak cuma 1 atau 2, tapi 10 bonus yang akan diberikan. Jadi silakan dipantengin, buat teman-teman yang hadir di sesi Zoom malam hari ini. Ya, spesial ya, hanya untuk yang mengikuti, training stroke komprehensif di angkatan yang keempat ini, gitu ya. Baik, ini sudah ada 17 orang, boleh absen dulu dong. Teman-teman ini dari kota mana mana aja? Yang dari Bandung siapa aja yang dari Bandung? Yang dari Bandung banyak nggak? Bunda Fatimahnya udah hadir belum?
Coba boleh absen di kolom chat teman-teman. Teman-teman dari kota mana saja? Wah, Pak Mulyadi dari Subang, nggak begitu jauh ya. Bunda siapa tadi? Ada dari Bandung. Bunda Dewi Lestari dari Bandung, Masya Allah. Bunda udah daftar belum? Ini training skill komprehensif yang di Bandung. Pak Mulyadi kan sudah daftar nih. Siapa lagi yang teman-teman yang di daerah Bandung? Atau mungkin dari luar Bandung? Siapa yang dari luar Bandung? Banyak nggak yang dari luar Bandung? Wah, Masya Allah, Bunda Dewi sudah daftar terbaik ya. Pak Saifullah dari Indramayu. Wah, deket ini ya sama Satikwan ini ya. Indramayunya di mana tuh? Pak Saifullah, Satikwan di Haur Gelis. Yang lain yang di luar kota Bandung siapa lagi? Yang di luar kota Bandung? Bunda Aida dari Lampung. Dari Lampung alumni kita lumayan cukup banyak, Bunda. Bunda pernah ikut training kita selain ini enggak? Kayak MLS nyeri gitu. Alumni kita di Lampung sudah cukup banyak yang ikut di training struktur komprehensif. Ada kalau tidak salah ada tiga, dua atau tiga orang deh. Ya, dua atau tiga orang kalau tidak salah ya. Ada perempuan satu, ada laki-laki satu, yang lainnya banyaknya MLS Negeri, alumni MLS Negeri. Kalau yang training komprehensif ada dua atau tiga orang, saya lupa. Oh, iya. Bun Kayaknya Bu Pak Astuti, Mirza, Bu Astuti kayaknya ya. Bu Astuti, i Bunda, oh Metro, iya betul betul, Metro. ya 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 ya, Bunda Indi Astuti, ya betul, ya nama Kalau panjangnya saya kita lupa. belum, belum Ustaz. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan nanti Bunda bisa menyusul ya. Ya, ada rencananya itu Ustaz. Wah, Insya Allah siap. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Ada Pak Mirza dari Aceh, siap pemirsa. Baik rekan-rekan, mudah-mudahan dari tempat-tempat lain ya, baik dari Bandung, di Jabodetabek, atau dari beberapa tempat yang lainnya ya. Bahkan tadi ada beberapa yang dari luar pulau, ada dari Lampung, ada dari Aceh, atau mungkin dari beberapa tempat lainnya. Terima kasih banyak sudah hadir di sesi Zoom malam hari ini. Insya Allah di malam hari ini kita akan kupas secara dalam mengenai training struktur komprehensif. Apa saja yang teman-teman akan dapat informasi lebih jelas nanti akan teman-teman dapatkan di sesi Zoom malam hari ini. Ya. Dan malam hari ini ada yang sangat spesial itu kita juga akan informasikan bagi teman-teman yang dari jauh ya, dari luar Bandung, misalkan Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek gak jauh ya. Jawa Timur begitu mungkin, atau di daerah Jawa Tengah ya, atau di daerah luar Pulau Jawa kayak tadi Lampung, Aceh ya, Madura dan lain-lain. Apa namanya, kesempatan apabila pengen ikut di training komprehensif yang akan dilaksanakan di bulan ini gimana gitu ya. Nah, nanti akan kita informasikan gitu. Dan malam hari ini juga saya akan sampaikan promo yang sangat luar biasa. Saya sebutnya promo super mega spesial karena memang promo ini belum saya share keluar dan belum ada yang pernah memilikinya. Jadi nanti teman-teman menjadi orang pertama yang akan tahu mengenai tentang promo tersebut ya. Baik, supaya tidak terlalu lama saya mau menyapa guru saya terlebih dahulu, Ustaz Andi Hasbi. Assalamualaikum Ustaz Andi, sudah hadir di sesi Zoom kita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ready Ustaz untuk bisa memberikan informasi spesial nih kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin sangat ingin untuk ikut training struktur komprehensif tapi masih penasaran gitu ya. Kira-kira training struktur komprehensif ini itu bahasnya apa? Karena beberapa alumni banyak sekali juga yang sudah memberikan testimoni ini nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan, itu apa dijampe-jampe gitu kan, apa diapain gitu kan. Nah itu siap Ustaz untuk bisa memberikan informasinya secara detail nih buat teman-teman.
Ya, insya Allah, apapun yang terbaik buat teman-teman. Malam hari ini kita akan coba coba bahas begitu ya. Soalnya eh, daerah Bandung ini kan daerah yang spesial gitu ya. Daerah spesial sehingga ketika teman-teman mau tahu, mungkin karena ada beberapa Kang Tommy ya. Kalau tadi Kang Tommy bilang, kenapa eh, materi malam hari ini atau pertemuan malam hari ini itu tidak terlalu direncanakan begitu ya. Nah, sebenarnya karena beberapa teman-teman itu mereka pada bertanya juga gitu. Emang apa sih materinya sampai kemudian saya perlu mengeluarkan investasi gitu kan ya untuk eh, belajar senilai itu gitu. Nah, malam hari ini saya akan coba bahas gitu ya. Apa saja yang akan dipelajari oleh teman-teman selama proses training ya. Seperti itu Kang Tommy, insya Allah. Siap, Masya Allah nih. Karena trainingnya panjang, Ustaz ya. Nggak cuma sehari. Trainingnya 5 hari. 3 hari online. 2 hari offline full. Dari pagi sampai dengan sore. Plus ada pendampingan rutin sebulan 2 kali. Gitu. Jadi panjang banget dan itu selama minimal 6 bulan. Kenapa kelas ini sangat super spesial karena memang panjang durasi trainingnya. Dan ini teman-teman perlu ketahui ya, saya kasih sedikit bocoran. Mungkin ya, ini mungkin ya, saya sampaikan sebagai seorang direktur dari Healthy Mastery Academy, mungkin training seru komprehensif yang ada di Bandung ini, ya, di bulan ini, mungkin bisa jadi ini training yang paling murah. Kemarin pernah ada yang ngejapri ke saya, Kang, itu harganya udah naik lagi ya, Kang? Iya, kan makanya saya bilang kemarin daftar. Siapa suruh kemarin kagak daftar, bulan ini udah naik lagi, bilang. Nah, bisa jadi nanti habis lebaran mungkin bisa jadi naik lagi. Ya, maka informasi ini silakan teman-teman simak dengan baik, promosinya apa, promonya apa, bonusnya apa, silakan simak dengan baik. Apabila teman-teman berkenan, silakan ikut. Apabila teman-teman pengen menunda, nunggu harganya jauh lebih tinggi juga nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Oke, malam hari ini, alhamdulillah karena Ustadz Andi sudah ready, saya mempersilakan Ustadz Andi untuk menyampaikan terlebih dahulu poin-poin penting di sesi Zoom malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik, siap. Teman-teman semua, makasih Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa afwa islamiyah. Wa nuridu fina fi zilalil jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari malam hari ini, apa yang saya akan bagi pada malam hari ini, insya Allah akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Malah tadi siang itu saya dapat private konsultasi dari salah satu alumni TSK yang kemudian beliau minta diajarkan cara mengoperasikan alat elektrostimulator. Saya siapkan waktu ya, saya siapkan Zoom-nya, saya ajarin begitu ya. Dan beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah Ibunda hari ini sudah jauh lebih baik gitu. Kakinya sudah bisa nendang gitu ya. Kemudian tangannya sempat beberapa kali bisa menggerakkan tangan, mengepal gitu ya. Tadinya sama sekali tidak bisa bergerak. Nah, jadi nggak cuma itu gitu ya, banyak dari alumni-alumni TSK yang japri saya, yang konsultasi maupun yang mengabarkan keberhasilan-keberhasilan yang mereka lakukan terhadap pasien-pasien stroke yang
mereka dapati sampai hari ini. Bahkan ada salah seorang alumni yang kemudian beliau itu profesinya sebagai guru, dan hari ini nangani pasiennya yang stroke lumayan banyak jadinya. Padahal tadinya beliau Umar Bakri, ya guru sekolah begitu ya, tapi jadi pasien stroke-nya lumayan banyak. Nah, alhamdulillah itu sebuah kebahagiaan ya yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat semua. Nah, malam hari ini saya akan kupas mengenai seperti apa sih training stroke komprehensif yang akan diselenggarakan di Bandung ya, begitu. Nah, izin saya share screen ya, teman-teman. Oke, sudah keluar gambarnya? Sudah ya? Oke, baik. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Jadi malam hari ini kita akan bahas yang dari saya, nanti saya akan bahas tentang training stroke komprehensif itu apa aja sih, gitu ya. Materinya itu apa aja, kemudian jadwalnya kapan dan bagaimana kegiatannya ya. Ini akan saya bahas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan pembekalan menjadi spesialis. Seperti yang kita tahu bahwa siapapun yang menjadi spesialis, maka dia akan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan income yang lebih besar daripada yang tidak spesialis. Gitu ya. Contoh misalnya bengkel umum dengan bengkel spesialis kaki-kaki. Ya, itu. Kemudian dokter umum dengan dokter spesialis jantung misalnya. Kemudian terapi perawatan luka diabetes, nah gitu ya, khusus untuk perawatan luka saja. Terapis bekam, apapun dipegang, dengan terapis spesialis patah tulang, maka pasti akan berbeda, gitu ya. Kemudian terapis umum dengan terapis spesialis stroke, maka nilainya juga akan berbeda. Nah, gitu ya. Maka teman-teman di training stroke komprehensif, teman-teman akan belajar satu materi yang pertama, pembekalan menjadi spesialis. Pembahasan materinya yang pertama ada journey belajarnya. Jadi nanti kita akan jelasin kapan saja teman-teman harus belajar, tanggal berapa, dan segala macamnya. Sampai akhir selesai pembelajaran di bulan ke-6. Gitu ya. Jadi belajarnya 6 bulan plus 5 hari. Gitu ya. Jadi hampir 7 bulan belajar. Kemudian yang kedua ada penjelasan perlengkapan alat-alat terapi yang diperlukan sebagai seorang spesialis. Namanya spesialis dokter gigi ya, klinik gigi, pasti berbeda perlengkapannya dengan klinik umum. Sama, kita menjadi spesialis stroke, tentu kita harus menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang berbeda dengan yang disiapkan oleh terapis pada umumnya. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang masa depan sebagai spesialis stroke terapis, ya. Jadi kita nanti akan membuat sebuah program jaring silaturahim para spesialis terapi stroke Indonesia, di mana nanti mereka akan naik kelas, gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada kompetensi BNSP-nya, gitu ya, dan juga untuk menjadi terapis yang profesional. Nah, gitu. Ini materi pertama, pembekalan. Kemudian materi yang kedua, yaitu cara membaca hasil KIGISI holistik. Ya. Jadi ada 4 pembahasan yang nanti teman-teman akan dapatkan. Outcome-nya adalah teman-teman akan mampu mengoperasikan alat KIGISI holistik, kemudian dapat membaca 34 kondisi organ tubuh, kemudian menyimpulkan saran terapi dan herbal yang tepat, dan terakhir mampu menjelaskan arah kesehatan pasien. Nah, di sini teman-teman, tadi saya dapat telepon ya, baru aja tadi dari salah seorang
peserta pelatihan gizi holistik 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya, beliau itu belajar gizi holistiknya secara online dengan saya. Pernah ketemu sama saya, kemudian pernah saya praktekkan, saya bawa alatnya, saya praktekkan, lalu kemudian beliau pesan alat itu, sampai hari ini alat itu masih dipakai sama beliau, ya. Kemudian juga alat itu sudah cukup membantu banyak orang. Salah satunya dia bilang ada satu orang anak yang dia sakit, dia dirawat sama orang tuanya, sama ayahnya di rumah sakit. Dia masuk rawat inap di rumah sakit, lalu kemudian kata ayahnya ini harus dibawa ke Banda Aceh. Dibawa ke Banda Aceh karena di diagnosa di situ tidak ditemukan penyakitnya. Tidak ditemukan penyakitnya. Ya. Nggak ketahuan, penyakitnya nggak kebaca dengan alat medis itu. Lalu kemudian diceklah sama beliau, ketika dicek sama beliau, di alat itu juga sama. Kondisi anak ini baik-baik saja, tidak ada penyakit apapun. Ya, gitu. Nggak ada. Akhirnya dengan kemampuan konselornya beliau, dapatlah satu kesimpulan bahwa ternyata anak ini punya masalah kejiwaan. Dia punya tekanan batin oleh ayahnya. Gitu ya. Yang akhirnya kemudian anak ini yang tadinya harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, ternyata terapinya tidak perlu dengan terapi fisik, terapi medis gitu. Tapi dilakukan terapi kejiwaan, terapi ruqyah gitu ya, pendekatan dengan orang tuanya gitu. Nah, dengan alat gizi holistik. Gizi itu apa? Quantum General Check Up. Gitu ya. Dari alat ini aja alhamdulillah teman-teman sudah bisa menghasilkan uang hanya sebagai apa namanya? Orang yang mendiagnosis, ya, diagnoster saja. Nggak nerapi, nggak jualan herbal, teman-teman udah bisa dapat duit dari sebagai diagnosternya aja, gitu ya. Apalagi teman-teman bisa nerapinya, teman-teman bisa jual dibeli herbalnya, wah itu luar biasa, ya. Nah, alat ini salah satu alat yang juga cocok untuk kalau teman-teman punya herbal, teman-teman punya terapi-terapi lain-lain, itu bisa disarankan mereka untuk yakin ya memutuskan untuk terapi atau untuk konsumsi herbalnya karena nanti ada datanya di situ gitu ya, ada datanya, ada riwayatnya dan segala macamnya. Bahkan potensi terserang serangan stroke, gangguan serangan jantung, kemudian potensi terjadinya tumor, kanker, kista, ya, pembengkakan kelenjar prostat, ya, potensi adanya kanker prostat dan lain-lain itu bisa terbaca di alat ini. Gitu. Ya, teman-teman nanti akan belajar cara membacanya. Kemudian yang ketiga yaitu skill konselor holistik. Ada 4 yang akan teman-teman dapatkan. Pertama, memahami cara kerja konselor. Kemudian mampu memberikan konsultasi yang menyembuhkan. Kadangkala ya, orang itu sakit, dia cuma pengen didengerin. Tapi kita jangan sampai menjadi tempat sampahnya pasien gitu loh. Wah, curhat segala macam bla 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 segala macam. Akhirnya energi negatifnya terserap sama kita jadi pasir hisap. Nah, kemudian kita akan punya kemampuan untuk cukup memberikan konsultasi aja, udah ngerasa enak. Udah, ya Allah, saya belum diterapi aja, udah nggak ngerasa sakit gitu, gitu ya. Nah, kemudian mampu menjelaskan proses terapi yang memberikan harapan. Jadi tidak menjadi terapis yang masih janji-janji berlebih begitu ya dan segala macam. Kemudian yang keempat menjadi konselor yang membahagiakan. Membahagiakan siapa? Bukan cuma pasien tapi juga keluarga pasien. Saya sering kali dapati teman-teman pasien-pasien stroke dan keluarganya yang putus asa. Sehingga kemudian dia ngerasa terapinya udahlah saya ini aja kayaknya nggak bisa. Ternyata begitu kita datang, kita berikan harapan tanpa janji-janji berlebihan, ya. Jadi tidak overclaim, gitu ya.
mereka jadi punya semangat, mereka jadi punya motivasi untuk bisa melanjutkan tindakan terapi. Gitu. Ada kemampuan, itu dibutuhkan kemampuan skill konselor yang mumpuni, teman-teman. Kemudian di materi keempat, teman-teman akan belajar fisiodiagnosis dan jenis afasia. Ya, ada 4 pembahasannya, teman-teman yang akan dapatkan mengetahui skor kondisi pasien stroke secara detail. Ya, kedua, mengetahui cara mencatat progres perubahan kondisi pasien stroke secara berkala. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan cara terapi mandiri yang tepat. Dan yang keempat, mampu menentukan kondisi afasia pasien stroke. Jadi ini outcome yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti training stroke komprehensif. Masih ada materi lanjutan. Materi yang kelima yaitu tentang herbalogi khusus untuk stroke. Ya, pembahasan materinya pertama memahami prinsip kerja herbal stroke, mengetahui khasiat herbal yang digunakan, mengetahui farmakologi herbal stroke, dan dapat meracik serta meresepkan herbal khusus untuk stroke. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya mau nyiapin herbal sendiri, monggo. Saya bisa ngeresepin herbal yang dimiliki dari HMA, silahkan gitu ya. Saya bisa ngasih saran resep herbal yang mudah dicari oleh pasien, itu juga akan teman-teman dapetin. Ya, ini materi kelima. Masih ada materi berikutnya. Masih mau lanjut nggak nih? Kira-kira? Ya, masih mau lanjut nggak? Lanjut, Ini baru lanjut, gimana? Lanjut, Pak Mul? lanjut, lanjut. Siap, lanjut ya. Nah, ini kalau ada yang bilang lanjut, saya lanjutkan. Ya, siap. Oke, kemudian di materi yang ke-6 ya. Materi ke-6. Nah, sebentar. Saya salah ketik nomor. Sebentar ya. Karena materinya banyak, jadi salah ketik nomor. Oke, Oke, tadi sudah materi keberapa tadi? Kelima ya. Materi kelima tentang herbal. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, tunggu keluar dulu. Sudah keluar nih teman-teman? Sudah ya? Sudah. Oke. Yang keenam, teman-teman akan belajar terapi zona perut Mastakaraga. Ya. Terapi zona perut Mastakaraga. Teman-teman akan belajar bagaimana cara mempraktekkan cara kerja pijat zona perut, kemudian mempraktekkan cara terapi yang benar dan berdampak, dan memahami kontraindikasi terapi zona perut. Jadi di terapi zona perut ini, teman-teman bukan hanya belajar cara pijatnya, ya, tapi juga cara terapinya gitu. Paham cara kerjanya, karena jangan sampai ya pasien itu kenapa ada terapi zona perut padahal ini stroke gitu kan ya. Kenapa mesti ada terapi zona perut padahal kan ini pasien stroke gitu kan. Kok harus pakai terapi perut gitu kan ya. Kan dia apa namanya lumpuhnya di tangan sama kaki. Lah kok perutnya diterapi juga? Iya gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman nih alasannya apa? Ayo, menurut teman-teman alasannya apa? Ayo coba. Kira-kira menurut teman-teman alasannya apa yang membuat pasien itu ya mesti di terapi perutnya? Nah, coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kira-kira?
Ayo. Halo. Ya, halo. Ya, karena buang airnya tidak lancar maka terapi perutnya. Karena buang airnya tidak lancar, maka di terapi perutnya. Wah, Iya. ini kayaknya saya tahu ini yang jawab adalah spesialis stroke dari Padang. Iya. Mana dah? Sehat udah? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi betul udah. Jadi supaya pencernaannya lancar. Ya. Untuk kemudian manfaatnya apa? Pencernaannya lancar itu manfaatnya buat si pasien stroke itu apa? Satu, biasanya pasien stroke itu kan mengalami malnutrisi. Dimasukin herbal banyak, dimasukin obat banyak, makannya banyak, kok nggak gemuk-gemuk, bahkan badannya cenderung kurus. Nah, salah satu masalahnya adalah fase otot peristaltik di dalam saluran pencernaannya, dari mulai kerongkongan sini sampai di lambung, sampai di usus halus, usus besar, kemudian sigmoid sampai ke jalur BAB-nya, itu mesti ototnya aktif lagi. Gitu ya. Jadi tujuannya pijat perut adalah untuk mengaktifkan otot-otot ya, agar gerak peristaltik di pencernaannya menjadi benar lagi. Sehingga herbal yang diberikan bisa terserap dengan baik. Ya, BAB-nya jadi lancar, betul gitu ya. Kadang BAB-nya nggak lancar ya, segala macamnya. Nah, maka terapi zona perut juga akan diajarkan gitu ya. Jadi teman-teman kalau belajar terapi stroke, mungkin ya di luar sana fokusnya kepada terapi tangan, terapi kaki gitu ya, kepala gitu. Nah, di sini saya mengajarkan teman-teman untuk terapi zona perut. Kemudian yang ketujuh adalah terapi zona kepala, Mas Takaraga. Nah, ini pentingnya terapi terapi zona kepala ya. Pentingnya terapi zona kepala itu adalah agar teman-teman memahami bahwa ternyata cara kita untuk terapi kepala itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Kita terapi pijat kepala itu nggak bisa sembarangan dan mesti ada alasan alasan yang masuk akal gitu kira-kira ya. Alasan yang masuk akal. Teman-teman nanti akan belajar namanya teknik jumper. Kayak mobil ya. Teknik jumper, teknik bolo-bolo, ya, teknik banana, ya, di mana jarang sekali kita memperhatikan kondisi telinganya pasien stroke. Jarang sekali kita memperhatikan kondisi leher, otot lehernya penderita stroke. Nah, nanti teman-teman akan pelajari ya cara kerja pijat zona kepala, kemudian mampu mempraktekannya ya dengan cara terapi yang benar dan berdampak, kemudian memahami kontraindikasi terapi zona kepala. Kemudian materi ke-8 masih lanjut, yaitu pembahasannya memahami cara kerja totok kabataki. Ya, totok kabataki. Apa itu kabataki? Nanti saya jelasin di training ya. Ya. Intinya dia teknik penotokan dari atas sampai bawah ya, dari wilayah kepala, wilayah tangan, wilayah kaki ya, wilayah badan, yang mana setelah selesai terapinya, pasien itu langsung dievaluasi. Karena tadi ada catatan skor pasien, kita scoring lagi sebelum terapi dan sesudah terapi ya. Jadi kalau kemudian misalnya ada teman-teman yang belum bisa mempraktekkan ilmu terapinya, biasanya yang kayak begini-gini karena setelah selesai training bisa 3-4 hari, 5 hari, seminggu nggak dipraktekin sama sekali. Akhirnya ya udah hilang gitu ya. Jadi sama kalau kita belajar kemanapun, ketika kita sudah belajar dan ilmunya tidak dipraktekkan ya hilang. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mempraktekkan, salah satu contohnya adalah Pak Johan, Opung Johan, usia 76 tahun, peserta training stroke komprehensif. Ya, dan hari ini beliau masih menterapi pasien stroke. Ya, yang tadinya beliau terapinya pijat,
Sekarang, Masya Allah ya, cukup pakai alat stimulator, cukup pakai MLS. Wah, itu udah dapat duitnya lebih mudah, nggak capek, nggak keringetan. Masya Allah. Ya, gitu. Nah, Opung Johan rajin hadir terus ini. Ya, sehat Opung ya? Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya Opung ya. Oke. Ya, makasih Opung sudah hadir malam hari ini. Nah, Ya, sama-sama, Ustadz. kemudian di materi yang ke-9, teman-teman akan belajar yang namanya moksibusi. Apa itu moksibusi? Teman-teman akan memahami sifat terapi moksa. Kemudian cara mempraktekkan cara terapi moksa yang benar dan berdampak seperti apa. Kemudian memahami kontraindikasi terapi moksa. Nah, terapi moksa itu teman-teman banyak moksanya, jenisnya banyak, ya, bentuknya banyak. Saya akan memberikan teknik terapi moksa yang teman-teman tidak perlu capek-capek, tidak perlu buang waktu lama, tapi manfaat kepada pasiennya langsung terasa. Gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin materi moksa yang akan disampaikan oleh saya di materi training stroke komprehensif ini tidak lagi kita ngebahas tentang konsep yin yang, ya, konsep sindrom tubuh begitu ya. Kemudian hal-hal lain-lain yang akan dibahas nanti, cara praktisnya bagaimana, ya, mana yang boleh, mana yang tidak, dan segala macamnya. Nah, itu insya Allah akan lebih memudahkan bagi teman-teman yang pemula sekalipun. Saya akan menjamin teman-teman yang hadir ikut pelatihan ini, mereka yang sama sekali pemula dan awam, ya, saya jamin teman-teman tetap bisa memahami cara terapi stroke komprehensif ini, gitu ya. Nah, kemudian yang ke-11 ya, yang ke-10 ya. Sorry, maaf. Ini salah lagi nomornya ya. Nah, jadi ada berapa sih kira-kira materinya? Ayo coba tebak, kira-kira materinya ada berapa? Ada yang bisa jawab? 14. Berapa? 18. Waduh, banyak sekali, mantap. Oke, kita lihat ya, kira-kira berapa. Ya, ada yang jawab 18, jawab 14 ya. Oke, yang ke-10 elektrostimulator ya. Teman-teman elektrostimulator, teman-teman akan belajar cara kerja terapi elektrostimulator yang sederhana, simple, praktis, tapi kena gitu ya kepada sasaran atau target yang kita terapi, gitu ya. Mampu mempraktekkan cara terapi yang benar dan berdampak, kemudian memahami fungsi elektrostimulator dalam terapi stroke. Nah, teman-teman nanti yang punya alat ini, ya, yang mungkin nanti saya berarti harus beli nih sekarang nih segala macam, sabar dulu, santai aja. Sekarang teman-teman belajar aja dulu ilmunya, gitu ya. Nanti ada rezeki kayak salah satu tadi Bu Nadia ya, setelah 1 bulan ikut training, baru kemudian dapat rezeki beli alat. Tadi saya luangin waktu hampir 1 jam untuk beliau belajar cara mengoperasikan alat ini. Private, gratis, sudah nggak bayar lagi, gitu ya. Cara terapinya. Nah, ini ke-10. Kemudian materi yang ke-11, teman-teman akan belajar MLS HDO stroke. Ya, pertama memahami cara kerja MLS HDO stroke. Kita udah bahas kemarin preview MLS HDO stroke. Saya tidak bahas malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau recordingnya, nanti boleh minta ke admin atau minta ke grup yang teman-teman ada ya malam yang teman-teman ikuti di grup WA itu, yang kalau ada saya nanti saya akan berikan linknya. Kemudian yang kedua, mampu mempraktekkan cara terapi yang benar dan berdampak seketika. Kemudian memahami kontraindikasi MLS HDO stroke, gitu ya. Jadi ini penting gitu, karena nggak semua terapi itu cocok ya untuk pasien stroke.
Maka kita perlu memilah-milah nanti. Gitu ya. Kemudian yang ke-12, teman-teman akan belajar bekam api, ya, fire cupping, memahami cara kerja bekam api, kemudian mampu mempraktekkan cara terapi yang benar dan berdampak. Kok pijat kepala tulisannya? Memahami kontraindikasi bekam api, gitu ya. Nah, penting juga teman-teman memahami apa namanya kontraindikasinya supaya teman-teman tidak kesalahan, ya. Karena banyak orang, wah, habis bekam api, bekam basah, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Habis kop api, terus bekam basah. Kira-kira boleh nggak? Ayo, coba jawab. Kira-kira boleh nggak? Habis bekam api, bekam basah. Atau bekam basah dulu, baru bekam api. Kira-kira boleh nggak? Ayo, 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 ayo. Bekam api dulu baru bekam basah. Tergantung sih ke situasinya kok ke apa customernya. Tergantung customernya. Jadi kita terapi terserah customernya gitu ya Bu Supiati ya. Itu tergantung dia sakitnya gimana gitu. Nah, jadi saya jelasin kalau apa namanya pada saat training itu teman-teman tidak boleh dibarengin bekam api dengan bekam basah karena keduanya punya sifat yang berbeda. Dia punya yang satu memasukkan unsur panas, yang satu mengeluarkan unsur panas. Maka tidak boleh orang kita mau masukin panas, kita keluarin lagi. Orang kita mau mengeluarin panas, kita masukin panas. Nah, jadi tidak boleh dibarengin karena dua-duanya itu apa namanya kontraindikasi yang berbeda, gitu ya. Oke, kemudian materi yang ke-13 ya. Materi yang ke-13 adalah memahami cara bekam basah khusus untuk stroke. Saya tidak bahas bekam basah dari basic, tapi saya fokus kepada bagaimana cara kerja bekam basah untuk stroke. Di mana titik-titik yang tepat, bagaimana cara praktek terapi yang benar dan berdampak. Kemudian kontraindikasinya apa. 3 poin penting ini yang akan teman-teman pelajari. Sebenarnya materinya memang 14, karena di fisiodiagnosis dan afasia itu saya jadikan satu pada saat kita melakukan diagnosis, ya. Jadi total materinya itu ada 14. Nah, kemudian teman-teman akan dapat yang namanya pembinaan 6 bulan. Nah, pembinaan ini teman-teman, ketika ada bahasa pembinaan sekian bulan, pembinaan seumur hidup, lifetime dan segala macamnya, bedanya apa dengan yang ini? Di pembinaan 6 bulan ini, teman-teman akan ada 2 studi kasus 2 pekan sekali dari setiap peserta. Jadi setiap peserta itu ya diminta untuk mempresentasikan bagaimana dia melakukan tindakan terapinya. Gitu. Lalu kita studi kasus. Misalnya, alhamdulillah berhasil Pak, yang tadinya tangannya turun jadi naik lagi, bisa masuk. Gitu ya, yang tadinya otot tendonnya udah turun, ya, bahunya turun, ini bisa balik lagi. Nah, itu pakai apa cara yang kemarin dilakukan, yang tadi dilakukan, terus kalau tidak berhasil kita bahas kasusnya. Kemudian ada murojaah materi juga nanti dari saya. Kemudian selama 6 bulan teman-teman bisa konsultasi private kepada saya, ya. Misalnya saya pengen telepon Pak untuk bahas pasien saya yang ini nih, stroke ini nih. Boleh teman-teman ya. Asal diatur waktunya begitu ya. Nggak juga nelpon jam 12 malam gitu ya. Ya, tapi selama 6 bulan teman-teman kita akan mendidik teman-teman untuk menjadi seorang ahli spesialis terapis stroke gitu ya. Yang ketika kita bilang kalau terapi stroke di Subang, oh Pak Mulyadi itu ada itu Pak Mulyadi ahli terapi stroke di Subang. Wah, kayak gitu ya. Se-Subang Raya itu udah tahu dah Pak Mulyadi, ya gitu ya. Nah, kayak di Jakarta itu ada ahli patah tulang. Biasanya kita pasti tahu tuh siapa namanya.
Jakarta Utara siapa, Jakarta Timur siapa, Jakarta Barat siapa, dan segala macam. Nah, sama, teman-teman ketika untuk menjadi ahli terapi spesialis stroke, maka teman-teman akan dikenal ya menjadi orang yang spesialis. Udah penanganan stroke. Kalau stroke di Indramayu, udah sama Pak Sepuluh aja. Wah, gitu ya. Jadi orang-orang sudah akan tahu seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini saran saya, ikuti training stroke komprehensif, maka Anda akan menjadi profesional terapis yang berkelas dan berpenghasilan puluhan juta per bulan. Dan saya telah membuktikan dan saya juga menjelaskan secara detail bagaimana potensi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah per bulan hanya dari penanganan terapi stroke saja. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kang Tommy. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, hal-hal lain, ya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nadi Hasbi atas penjelasannya yang sudah sangat jelas banget, dan total materi yang diberikan bukan 1, 2, 3, 4, 5 materi, tapi belasan ilmu langsung diberikan sama teman-teman. Dan ilmu ini dicatat pakai apa namanya pensil yang paling bagus begitu ya, atau pakai ketikan bold gitu ya. Yang perlu dicatat adalah bahwa ilmu yang diberikan bukan hanya sekedar teori ya, melainkan pengalaman yang sudah beliau jalankan selama bertahun-tahun ya, bahkan udah puluhan tahun, lebih kurang sekitar 10-12 tahun kalau tidak salah, ketika menggeluti khusus untuk spesialis stroke. Dan dulu ya saya dengan Ustadz Andi juga pernah membuka beberapa rumah terapi stroke di Bogor, bahkan dulu pernah ada yang sampai ke tahap rawat inapnya ada, dan itu potensinya sangat luar biasa banget. Waktu pertama 1 bulan awal kita buka itu omsetnya lebih, kalau tidak salah hampir nyentuh di angka 100 juta waktu itu ya. Di bulan pertama kita buka rumah terapi stroke di Bogor itu. Sehingga ini membuktikan bahwa potensi dari sisi penghasilan atau dari sisi pendapatan ini sangat luar biasa, besar juga. Bahkan saya sering beberapa kali bercanda begitu ya dengan beberapa teman-teman terapis yang ikut di training. Kan kita menganjurkan teman-teman ketika membuka layanan terapi ini tidak biaya seikhlasnya ya, karena ilmunya bayarnya mahal. Maksudnya teman-teman mendapatkan ilmu ini dengan mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, dalam proses terapinya bukan 15 menit, tapi mungkin 1 jam lebih gitu kan, sehingga ada effort yang dikeluarkan. Maka saya selalu bilang sama teman-teman yang sudah ikut training itu, nanti jangan seikhlasnya lagi, karena banyak sekali yang udah ikut ya kayak gitu, bayarnya seikhlasnya gitu kan. Nanti jangan seikhlasnya, minimal 250.000 belum dengan transport. Kalau teman-teman keluar itu bisa sampai di angka 500.000 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, layanan terapi stroke itu untuk kasus yang betul-betul stroke itu dia 3 hari sekali kita terapi. Berarti kalau 1 bulan sekitar 10 kali terapi. Katakanlah 1 orang bayar 350.000. Berarti 1 orang saja kita bisa dalam waktu 1 bulan dapat ya kurang lebih sekitar 3,5, belum dengan transport tuh ditambahin. 3,5 juta. Maka 1 bulan sebetulnya kita tinggal nyari 5 orang aja yang lagi sakit stroke gitu ya. Saya sering bercanda dengan teman-teman yang sudah ikut training stroke tuh begitu. Jadi nggak perlu nyari banyak-banyak pasien itu. Cari 5 orang yang siap komitmen 3 hari sekali kita terapi selama 1 bulan. Mau dia bayarnya langsung full di awal atau setiap kedatangan nggak apa-apa ya. Kalau nggak 5 orang ya 3 orang lah ya. 3 orang loh, 3 orang. 3 kali 3,5 itu udah 10 juta lebih ya. Masya Allah kan. Jadi itu teman-teman, kalau dilihat dari sisi potensinya ya, dan ini sudah dirasakan tuh sama Ustadz Iko, cengar-cengir.
Jadi memang potensinya luar biasa, bahkan Pak Johan juga sudah merasakan ya, lagi chatan, "Saya mau berangkat dulu untuk terapi," katanya. Wah, kencang juga nih Pak Johan nih, pasien-pasiennya ya, gitu ya. Kalau kita mau berbicara dari sisi bisnisnya, gitu ya. Nah, baik sebelum saya lanjut, tadi saya janji di awal bahwa saya akan memberikan, 2 poin di sini. Satu, promo Kang spesial buat Tommy, teman-teman. Iya? Kang Tommy, bentar, ada yang kelupaan. Yang perlu dibahas tentang rundown-nya. Nah, Oh, karena siap siap. ya, karena ada beberapa teman-teman yang minta dihadirkan probandus atau pasien stroke yang real gitu ya. Nanti Oh, apa siap siap. namanya? Bagaimana. Nah, kita akan informasikan dulu rundown-nya supaya teman-teman punya gambaran akan seperti apa. Begitu ya. Izin Kang Tommy ya. Siap. Siap. Oke, teman-teman, jadi materi kita ada online dan offline ya. Jadi ada hybrid. Ya, ada hybrid di mana materi offline ini di tanggal 8 Februari, hari Sabtu besok ya. Jadi tinggal 6 hari lagi. Teman-teman perlu memutuskan secara cepat gitu ya. Akan ikut training ini atau tidak gitu ya. Nah, materinya di hari pertama itu akan belajar 4 materi. Ini yang bulat-bulat ini 4 materi. Terapi zona kepala, terapi zona perut, totok kabataki, kemudian moksibusi. Itu sampai jam 5 sore ya. Kalau teman-teman nanti ada yang menginap, kemudian teman-teman yang mungkin menginap juga ingin lanjut materinya sampai malam, dan tempatnya juga memadai, saya akan ikutin teman-teman untuk praktek sampai malam. Wah, gitu ya. Kalau mampu teman-teman ya. Nah, kalau nggak mampu kecapean ya udah besok kita lanjutkan materi yang lainnya di besoknya gitu ya. Jadi pendalaman materinya di malam hari dibuat istirahat. Tapi teman-teman bayangkan di 4 materi ini materi sangat padat karena ini full praktek ya, full praktek. Tidak lagi kita bahas teori-teori. Kita bahas praktek dan prakteknya masing-masing peserta mempraktekkan gitu ya. Nah, gitu. Ya kan? Kita mempraktekkan bagaimana terapi yang akan teman-teman nanti lakukan. Kemudian hari yang kedua itu ada 5 materi ya. Akupuntur MLS nyeri, akupuntur stimulator ya, elektrostimulator, kemudian HDO stroke, kemudian fire cupping dan bekam stroke ya. Gitu. Di materi kelima, di hari kedua ada 5 materi ya. Lalu kemudian yang online-nya ini tanggal 9 Februari, jadi tanggal 8 tanggal 9 teman-teman menginap di Bandung yang sudah disiapkan sama HMALC kita, Ibu Fatima. Kemudian nanti di tanggal 15 Februari ya, 6 hari berikutnya teman-teman online itu akan belajar cara membaca gizi holistik ya. Ini dilakukan secara online. Kemudian skill konselor holistik dan 2 materi lagi yaitu fisiodiagnosis dan peracikan herbal di tanggal 17 Februari ya. Teman-teman, jadi dari 2 hari ini saja, hari pertama dan hari kedua, ini sudah sangat padat. Karena setiap peserta nanti mesti praktek. Antar peserta praktek bergantian. Nanti saya dampingi, saya lihatin. Terus kalau yang online gimana? Tetap yang online nanti di hari pertama. Jadi di hari pertama itu peserta pelatihan itu untuk yang online tetap menyiapkan pasiennya. Mesti nyiapin pasien ya di rumahnya, kemudian standby Zoom ya. Ini wajib menyiapkan kuota. Kalau misalnya mungkin pakai kuota, kalau di rumah ya WiFi yang cukup kenceng gitu ya. Dari pagi sampai sore. Kita jedanya nanti di makan siang, jeda 1 jam, boleh keluar Zoom nanti masuk lagi jam 1 gitu ya. Nah, yang online-nya 3 hari Bu Yanti. Yang online-nya 3 hari, tapi malam saja. Kalau yang belajar online full semuanya online berarti 5 hari. Yang 2 hari dari pagi sampai sore, tanggal 8 sampai 9 ya, pagi sampai sore. Kemudian tanggal 15, 16, 17
ya itu belajarnya malam saja, gitu. Belajarnya malam saja. 15, 16, 17 belajarnya malam saja. 2 jam, ya. Satu sesi 2 jam. Yang 3 harinya. Tapi kalau teman-teman datang, ya ikut secara fisik begitu, ikut yang offline-nya, maka datang di tanggal 7 sore mungkin ya, menginap dulu 1 malam, besok paginya baru mulai belajar sampai sore. Kalau masih sanggup pendalaman, kita lakukan pendalaman malam. Kalau kemudian yang kedua, hari keduanya kita lakukan dari pagi lagi sampai sore lagi. Gitu ya. Itu rundown-nya. Maka teman-teman melihat rundown yang padat, materi yang praktikalnya itu full di di hari H gitu ya, maka sangat tidak memungkinkan untuk dibawa pasien stroke beneran gitu. Alasannya pertama, pasien stroke yang kita bawa harapannya dia tuh pengen diterapi pasti ya. Yang kedua, saya mempraktekkan sesuai dengan materinya. Contoh misal, kalau misalnya teman-teman bawa pasien stroke-nya yang kurus kering, lalu materi kop api nggak bisa dipakai, materi moksa nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah, materi bekam basah juga nggak bisa dipakai kalau badannya kurus kering, gitu. Padahal seharusnya itu dipraktekkan. Maka saya tidak datang, saya sampaikan kepada seluruh HMALC untuk tidak menyiapkan pasien stroke asli. Karena apa? Dia capek, dia dipijatnya dari pagi sampai sore, gitu ya. Itu badannya bisa remuk-remuk gitu ya. Maka nanti teman-teman mempraktekkan antar peserta dan dengan saya kalau yang laki-laki. Yang perempuan nanti ada yang fasilitator perempuan, gitu ya, untuk mempraktekkan. Jadi seringkali saya sebelum membuat training stroke komprehensif ini, beberapa training itu bawa pasien gitu ya, bawa pasien ada, tapi ternyata malah justru membuat kecewa pasiennya. Kemudian materi trainingnya jadi tidak tersampaikan secara maksimal gitu. Nah, terus gimana caranya supaya saya bisa langsung praktek? Ya teman-teman, setelah selesai training langsung praktek. Kalaupun misalnya belum berani, ya mau kapan beraninya, kan begitu. Maka itu ya teman-teman jawabannya ya. Jadi yang kemarin-kemarin ingin ada probandus asli, pasien stroke asli gitu ya, tidak bisa efektif ketika dilakukan di training stroke komprehensif. Itu Kang Tommy, silakan dilanjutkan. Ya, tapi di training kita yang lain juga sebetulnya memungkinkan seperti kayak MLS di online gitu ya, untuk probandus atau membawa pasien yang memang lagi nyeri dan itu sudah dilakukan oleh kita. Tapi memang kalau di training komprehensif, kalau bagi para alumni udah paham lah dia ya, udah paham. Pokoknya teman-teman ikut dulu baru bisa ngomong. Kenapa kita tidak menyarankan adanya alat peraga berupa orang stroke yang asli. Karena capek banget teman-teman. Betul-betul dari pagi sampai dengan sore bahkan bisa maghrib biasanya begitu ya, sampai maghrib baru selesai. Dan itu saya biasanya yang jadi alat peraga kan karena alat praktek itu biasanya kalau pesertanya lumayan banyak itu saya. Dan saya saja sebagai orang yang sehat, ketika dijadikan sebagai alat peraga, alat praktek, itu terkadang badan merasa tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena dalam praktek itu kan selalu dicontohkan ini yang benar, ini yang salah, gitu. Jadi dicontohkan ini yang benar yang ke sini, ini yang salah, gitu kan. Artinya kepala saya diuyung-uyung gitu ya. Badannya dijadikan contoh ini yang benar, ini yang salah dan itu akhirnya membuat badan kita jadi kurang enak gitu. Nah, kalau kebayang kalau itu adalah pasien stroke asli, dia nanti pulang kagak bisa tidur gitu ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Satandi Hasbi, nanti satu persatu kita jawab, begitu ya. Dan di sesi akhir, ya di sesi saya akan nyampaikan 2 poin. Satu, mengenai promo spesial yang akan diberlakukan atau yang akan saya sampaikan dan berlaku untuk
training secara komprehensif yang di Bandung di tanggal 8 sampai dengan 8-9 Februari yang offline, yang online-nya itu tanggal 15, 16, 17 Februari, dan bonus super mega spesial yang nanti akan saya informasikan juga. Jadi ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan boleh ya untuk bertanya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Ini kalau di kolom chat boleh, di kolom chat silakan di chat ya. Dari Pak Khairul Anwar, tapi kita diminta betul ya, kita akan diminta pertanggungjawaban atas kesembuhan pasien kita, perkembangan ya. Saya tidak bilang kesembuhan. Karena lagi-lagi kesembuhan senantiasa, sekalipun kita sudah ahli, sudah banyak melakukan banyak terapi ke pasien-pasien dan segala macam, kesembuhan tetap milik Allah. Tapi kita memastikan setiap pertemuan, setiap kali terapi ada sedikit perubahan yang terjadi di pasien. Nah, supaya itu bisa kita pertanggungjawabkan, supaya kita bisa semakin memahami, maka pentingnya teman-teman untuk mengikuti pembinaan yang nanti kita adakan. Setelah training, teman-teman itu satu akan senantiasa berada di dalam grup, dan di situ teman-teman bebas tanya, bebas konsultasi, bebas diskusi begitu ya. Apapun yang teman-teman mau tanyakan silakan tanyakan. Yang kedua, 2 pekan sekali teman-teman ada Zoom seperti ini, yang di situ akan direview, akan diulang, teman-teman boleh bertanya dan lain-lain. Sehingga materi-materi yang sudah sampaikan semakin matang, semakin lebih bagus lagi begitu ya. Untuk legalitasnya setelah TSK ini bagaimana? Soalnya kan ada legalitas. Pada dasarnya untuk training struktur komprehensif kita memberikan sertifikat ya, sertifikat training struktur komprehensif. Tapi memang kita belum menyediakan surat rekomendasi. Tapi kita sudah ada rencana akan ada apa ya, bisa dibilang kelas sesi khusus untuk teman-teman yang pengen mengurus STPT. Karena nanti pakainya STPT pijat. Kalau untuk yang training struktur komprehensif kita menganjurkannya pakai STPT pijat gitu, karena memang rata-rata gerakan kita kan banyaknya di pemijatan begitu ya. Nah, nanti perkembangannya seperti apa nanti insya Allah akan disampaikan setelah teman-teman mengikuti training struktur komprehensif. Itu nanti memang spesialisnya buat teman-teman yang sudah ikut training struktur komprehensif. Pertemuan offline-nya di tanggal 8-9 Februari ini ya. Jadi informasi buat teman-teman semua, training struktur komprehensif HMALC di Bandung itu dilaksanakan di tanggal 8 dan 9 Februari untuk kegiatan offline. Kemudian tanggal 15 sampai dengan 17 Februari untuk kegiatan yang online di malam harinya. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti training struktur komprehensif di Februari ini full online, itu sama, belajarnya sama, tidak ada dibedakan. Hanya saja yang online berarti belajarnya via Zoom. Begitu ya. Jadi tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, yang offline ya berarti datang. Kalau yang online ya berarti via Zoom. Tetap dari pagi sampai dengan sore. Nah, nanti teman-teman di rumah masing-masing duduk begitu ya, posisi belajar, menyiapkan pasiennya, gitu kan. Pasiennya tuh bisa keluarga, ya kalau ibu-ibu bisa suaminya, bisa anaknya gitu ya, atau siapanya, abangnya, adiknya, ya itu bisa dijadikan sebagai bahan praktek. Dan itu kita sudah melaksanakan beberapa kali untuk yang online, dan alhamdulillah sudah banyak juga yang membuktikan walaupun via online ya, tapi ilmunya bisa diaplikasikan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Alumni TSK belajar lagi boleh? Murojaah bayar berapa? Oh boleh. Nanti teman-teman kalau sudah jadi alumni, teman-teman mau ikut lagi, misalkan ada training struktur komprehensif di mana, kayaknya saya perlu ikut lagi nih yang via online-nya, yang via offline-nya. Boleh nggak Kang? Boleh. Apakah bayarnya normal? Enggak. Bayar hanya, teman-teman hanya membayar biaya akomodasi acara aja. Biasanya, dan itu akomodasinya disesuai panitia masing-masing ya. Biasanya ranknya itu di angka 6,5 sampai 8,5. Ya, 6,5 sampai 850.000 untuk 2 hari. Ya, jadi membayar biaya akomodasi kegiatan. Gitu ya.
Oke, siap. Kalau yang online apakah bisa riset lagi, Bang? Yang online untuk kegiatan beberapa kegiatan yang memang nanti masuk ke dalam kategori pembinaan itu boleh. Tapi yang online kalau mau ikut yang full kegiatan yang 5 hari itu dan online juga begitu ya. Nanti itu boleh juga dan biayanya jauh lebih murah ya dibandingkan teman-teman ikut riset yang offline. Kalau yang offline rank harganya di angka 6,5 sampai 8,5. Kalau yang online, teman-teman misalkan mau ikut online aja nih, belajar lagi hanya sekedar memperdalam teknik-teknik dan lain-lain, tapi via Zoom ya, belajar lagi 5 hari begitu ya. Itu kalau tidak salah kemarin itu ada di angka sekitar 550 deh. Kalau tidak salah ya. Atau mungkin bisa jauh lebih murah. Nanti kita akan informasikan. Silakan teman-teman nanti bisa ngejapri ke nomor admin. Dan untuk pendaftaran nanti langsung ngejapri ke nomor Bunda Fatimah. Bunda Fatimah juga hadir di Zoom malam hari ini, gitu ya. Baik, karena sudah tidak sabar teman-teman pengen dapat informasi apa yang spesial dari training instructor komprehensif di angkatan sesi Bandung ini, saya akan sampaikan kepada teman-teman. Saya akan sampaikan mulai dari biayanya dulu ya sebelum masuk kepada bonusnya. Oke. Share screen saya sudah masuk di teman-teman. Jadi ini jadwal yang terbaru training instructor komprehensif di Bandung ya dan dilaksanakan oleh Bunda Fatimah selaku HMA LC Bandung. Kegiatannya ini saya tulis di sini kegiatan yang offline-nya ya, 8 sampai dengan 9 Februari 2025. Ini Sabtu dan Minggu besok ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memutuskan untuk ikut, silakan diputuskan secepat mungkin ya sehingga ada kesempatan untuk bisa ikut. Biayanya berapa, Kang? Biayanya teman-teman cukup mengeluarkan investasi sebesar 2.500.000 untuk seluruh ilmu yang teman-teman dapatkan tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi. Banyak banget itu tadi ilmu yang nanti akan teman-teman dapatin. Dan itu cuman teman-teman investasikan sebesar 2.500.000 ya tanpa menginap. Kalau teman-teman nanti mau menginap bisa difasilitasin sama Bunda Fatimah, mungkin satu kamar bisa beberapa orang ya, biasanya 2 orang begitu ya satu kamar, itu nambah 2,7 aja gitu ya. Nah ini hanya untuk 20 orang pertama. Kalau saya dapat informasi dari Bunda Fatimah kurang lebih pesertanya sudah ada sekitar 10 dan berapapun ini informasi penting, berapapun pesertanya tetap akan ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, berapapun pesertanya tetap kita akan laksanakan di tanggal 8 dan 9 Februari untuk yang offline. Begitu ya. Untuk yang online-nya nanti teman-teman akan belajar di tanggal 15, 16 dan 17 Februari ya. Jadi dahulukan yang offline-nya dulu ya, 8 dan 9 Februari. Itu yang belajar 5 harinya, begitu ya. Dan ini saya tadi sempat sampaikan di awal bahwa bisa jadi nanti ba'da lebaran harganya naik gitu ya. Bukan jadi 2.500.000 lagi tapi 2.750.000 mungkin atau mungkin nanti jadi 3 juta begitu ya. Ini untuk sesi yang ada offline-nya gitu ya. Jadi yang 3 hari online dan 2 hari offline. Oke. Saya lanjut lagi teman-teman. Nah ini tadi ya sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi apa yang akan teman-teman dapatin, belajarnya apa saja begitu ya. Nah ini saya akan bahas fasilitas. Apa fasilitas yang teman-teman dapat? 1, 14 keilmuan eksklusif yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Kemudian sertifikat resmi dari LKP, ini nanti bentuknya fisik begitu ya. Kemudian kaos eksklusif dari HMA yang di situ langsung ada tulisannya training instructor komprehensif ya, jadi sangat eksklusif. Kemudian ID card Imuni ya, ID card yang teman-teman bisa gunakan untuk masuk tol dan di situ ada nama teman-teman, ada fotonya, ada tulisan spesialis stroke terapis gitu ya. Dan itu bisa teman-teman bawa-bawa ketika teman-teman melakukan terpraktek
ya. Kemudian alat praktek di tempat, teman-teman akan dapatkan itu alat praktek di tempat. Jadi buat teman-teman yang hadir offline nanti akan dapat alat-alat kayak screen gitu ya. Kemudian jarum akupuntur hanya untuk digunakan praktek di tempat aja. Kemudian ruang belajar yang nyaman ini nanti teman-teman juga akan dapat. Kemudian bagi yang offline selama 2 hari teman-teman dapat makan siang ya, dapat snack juga, jadi tidak perlu khawatir teman-teman lapar dan lain-lain. Kemudian teman-teman yang hadir nanti dapat kesempatan bisa dapat diskon spesial untuk produk-produk yang ada di Herbal Madani Alami yang saat ini dipegang oleh Ustadz Ikhwan ya. Dan nanti teman-teman yang jadi alumni training instructor komprehensif itu secara otomatis akan jadi agen di Herbal Madani Alami gitu ya, tanpa mendaftar agen kembali. Jadi nanti tinggal beli minimal aja, beli minimal keagenan aja. Kan di posisi agen ada minimal belanjanya, nanti tinggal beli aja itu. Tapi tidak perlu daftar lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi ini benefit yang kita berikan buat teman-teman alumni training instructor komprehensif. Sudah langsung jadi agen gitu ya. Nanti kalau mau jadi distributor ya teman-teman tinggal upgrade aja gitu. Kemudian selain daripada itu, teman-teman dapat bonus lain. Apa itu bonusnya? Satu, buku karangan Ustadz Andi Hasbi namanya Buku Sembuh Bahagia, yang kalau teman-teman beli satu page, satu buku, begitu harganya 249.000. Di sini teman-teman akan dapat gratis. Nggak perlu beli lagi. Jadi semua akan dapat buku, masing-masing dapat buku. Dan ini baru kita laksanakan di angkatan sebelumnya. Dan angkatan yang ini. Angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya lagi nggak dapat ya. Jadi ini beruntung banget buat teman-teman yang ikut. Kemudian teman-teman akan dapat semua modul dan rekaman pembelajaran ya, baik yang online maupun nanti yang offline dapat rekamannya. Kemudian teman-teman dapat 6 bulan pendampingan. Kemudian teman-teman dapat kesempatan nanti kita juga akan mengadakan komunitas terapi stroke Indonesia yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Andi Hasbi. Jadi nanti kita ada alumni para alumni training instructor komprehensif gitu ya. Nanti kita akan buat wadahnya gitu. Nah, ini untuk yang ada sesi offline-nya. Nah, buat yang online gimana, Kang? Buat yang online, teman-teman ada informasi yang spesial. Ya, dari sisi harga nanti ada perbedaan gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen mengambil, Kang, saya di luar Pulau Bandung, ya di luar Bandung. Misalkan teman-teman ada di luar Pulau Jawa, seperti di Lampung, di Aceh, di Madura, ya. Kemudian di tempat yang lainnya tidak bisa langsung datang ke Bandung, tapi pengen tetap ikut, maka teman-teman bisa ikut yang full online. Jadi 8 dan 9 Februarinya nanti full online dari pagi sampai sore, tapi nanti yang 3 hari online-nya teman-teman juga ikut yang full online-nya juga. Jadi memang full online belajarnya. Ya, dan ini sudah kita berlakukan dari 2 angkatan yang lalu kalau tidak salah, dan itu alhamdulillah cukup efektif. Belajarnya sama, tidak ada yang dibedain, fasilitasnya juga sama, tidak ada yang dibedakan. Teman-teman yang online tetap dapat buku, dapat sertifikat, hanya sertifikatnya nanti via PDF ya buat teman-teman yang online. Hanya nanti kalau yang online ongkir pengiriman baju, ID card itu nanti ditanggung oleh teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi fasilitasnya sama, tidak ada yang dibedakan gitu ya. Teman-teman dapat semua yang didapatkan oleh yang offline. Biayanya berapa? Biayanya kita di angka 2 juta. Begitu ya. Biayanya kita di angka 2 juta dan hanya untuk 10 orang pertama aja. Ya, jadi nanti dulu-duluan aja, minimal untuk 10 orang supaya nanti mantau saat di Zoom-nya juga teman-teman Ustadz Andinya juga enak gitu ya, karena nanti teman-teman praktek dipantau juga sama Ustadz Andi via Zoom. Misalkan Bu siapa belum praktek, mana pasiennya yang mau dijadikan bahan praktek, nah itu nanti dipantau. Begitu ya, ini bagi teman-teman yang pengen ikut yang full online. Informasinya sudah saya sampaikan, jadi silakan teman-teman bisa memilih untuk yang apakah mau ikut yang full online atau yang ada offline-nya.
kedua-duanya punya plus minus ya. Apa plus minusnya, Kang? Plus minusnya kalau yang offline tentu belajarnya jauh lebih khusyuk karena langsung di tempat begitu ya, melihat tatap mata gitu kan, berinteraksi secara langsung dan lain-lain, bisa tanya secara langsung gitu ya. Bahkan di beberapa angkatan sebelumnya tuh sama saya tidurnya kan bareng begitu ya. Nah, kondisinya sudah ngedrop di hari pertama karena beberapa alasan, mungkin capek perjalanan, kemudian di hari pertama materinya cukup padat, kemudian rasa nyeri di kepalanya itu kumat begitu ya. Akhirnya kita terapi. Saya terapi pakai teknik MLS yang dipelajarin di training struktur komprehensif. Nah, itu langsung rilis. Nah, itu nanti bisa saja nanti teman-teman bisa saling praktek gitu ya. Nah, silakan plus minusnya itu ya. Nah, kalau yang online plusnya ya teman-teman bisa dari rumah gitu kan, biayanya jauh lebih terjangkau, cuman minusnya adalah teman-teman tidak bertatap secara langsung. Tapi teman-teman nanti bisa riset di pertemuan atau di angkatan berikutnya. Kalau misalkan ada training struktur komprehensif yang mungkin teman-teman bisa jangkau. Tadi biayanya udah saya kasih tahu, kalau teman-teman mau ikut yang 5 hari full ada online-nya, ada offline-nya, dan nanti teman-teman mungkin budgetnya sekitar 6,5 sampai 8,5. Tapi kalau yang mau full online saja diambil, mungkin budgetnya sekitar 3,5 sampai 5,5, 550. Gitu ya. Ini biaya untuk training struktur komprehensif di Bandung. Nah, sekarang saya mau sampaikan informasi yang sangat spesial yang mungkin baru diinformasikan di training ini, ya, di sesi ini, dan belum diinformasikan di sesi manapun. Apa itu informasinya? Dan Tommy, tadi udah saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, sebelum disampaikan sesuatu yang luar biasa itu, ya, siap. ya, saya ingin ini Kang Tommy ajak teman-teman untuk coba kita berpikir sejenak begitu ya dari materi yang akan teman-teman pelajari ini. Ya, ini kan juga ada pertanyaan dari Pak Azmi Oh, Fuadi ya, siap-siap nih. gitu. Nah, jadi eh, sebenarnya training struktur komprehensif ini apakah akan menjadikan kita hanya spesialisnya penanganan stroke atau tidak? Apakah ilmu training stroke ini, ilmu TSK ini bisa dipakai di penyakit-penyakit lain begitu ya? Nah, saya mau sampaikan bahwa semua teknik terapi ya yang teman-teman akan pelajari di training struktur komprehensif itu bisa dipraktekkan untuk berbagai kasus penyakit ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya pada saat training ya, gitu, pada saat hari H. Contoh saja misalnya ada akupuntur MLS nyeri di sana. Maka ketika ada yang masalah saraf kejepit, ada yang masalah kebas, kesemutan, teman-teman bisa selesaikan. Bahkan yang kemarin itu kasus, bukan kasus ya, ada peserta pelatihan yang berangkatnya dari Probolinggo, ya tengah malam nyampe di Bekasi itu jam berapa? Jam 4 pagi, belum istirahat, ikut training sampai malam jam 9 itu beliau udah mau ngedrop, kepalanya berat banget, sakit. Di MLS besok paginya itu bahkan nggak nyampe besok pagi, itu benar-benar belas hilang, sama sekali hilang, begitu ya. Nah, bahkan yang tadinya sakit juga ada begitu yang datang sakit juga, di terapi di situ dengan terapi yang teman-teman pelajari itu juga bisa, alhamdulillah bisa rilis atas izin Allah gitu ya. Bisa betul-betul sama sekali nggak terasa. Maka kalau tadi Pak Azmi tanya, apakah ini bisa dipakai untuk terapi yang lain? Sangat bisa gitu ya. Hanya kenapa saya menyampaikan fokus di stroke komprehensif untuk stroke, agar supaya teman-teman ketika selesai dari sini, lulusan dari sini itu memang bisa menjadi seorang terapis yang spesialisasinya penanganan stroke. Begitu ya. Oke, Kang Tommy, dilanjut lagi. Siap. Itu juga sering saya sampaikan waktu di kelas ya, waktu dalam sesi kelas tuh beberapa kali sering saya sampaikan ke teman-teman alumni, bukan alumni ya, teman-teman peserta, bahwa dari satu teknik saja seperti pijat kepala, saya dulu itu belajar sama Ustadz Andi Hasbi itu cuman di pijat kepala, dan itu alhamdulillah sudah menghasilkan
sudah memberikan banyak manfaat ya, walaupun dulu belum mengambil spesialisasinya stroke gitu. Dan itu bisa digunakan buat apa aja? Satu, buat teman-teman yang misalkan ada datang keluhan migrain, sakit kepala, kaku otot di bagian kepala, kemudian sering pusing, begitu ya, sering nyeri di bagian kepala, kemudian tidurnya kurang nyenyak, kemudian vertigo, ya, kemudian insomnia dan lain-lain. Pokoknya kasus yang berkaitan dengan saraf kepala itu teman-teman bisa aplikasikan dengan menggunakan teknik pijat kepala. Nah, kalau misalkan dengan teknik yang lain itu juga bisa, kayak misalkan contoh pijat perut tuh. Pijat perut di kasus stroke itu untuk mempermudah keluarnya BAB, gitu ya. Tapi di kasus di luar stroke itu bisa digunakan sebagai pijat kelangsingan, ya, pijat pelangsingan, pijat perut untuk bayi, gitu ya. Kemudian pijat kembung. Kemarin saya baru dapat salah satu tetangga begitu ya, yang perutnya kram, keras banget, gitu kan, BAB-nya nggak lancar. Nah itu saya pakai salah satu teknik yang dipelajari di training stroke komprehensif, pijat perut itu, dan itu bisa. Artinya memang tidak harus orang stroke ya. Kalau kita mau lihat dari kacamata bisa nggak dipakai di luar stroke begitu ya. Ini dan beberapa terapi-terapi lain itu juga bisa dipakai di luar terapi stroke. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi. Makasih banyak Pak Azmi, pertanyaan sangat bagus dan mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tadi Pak Azmi nanya biaya yang offline ya. Biaya yang offline itu untuk training stroke komprehensif yang di Bandung harganya 2.500.000. Dan saya mungkin bisa menyampaikan bisa jadi di habis lebaran, kan ini training stroke komprehensif terakhir ya sebelum lebaran. Bisa jadi habis lebaran nanti kalau misalkan kita adakan lagi bisa jadi harganya naik. Ya, mungkin di angka 2750 atau mungkin langsung di angka 3 juta. Jadi saran saya buat teman-teman yang pengen ikut ya di training stroke komprehensif ini, ya teman-teman bisa ikut di sesi yang adakan yang di Bandung ini. Ya, kalau misalkan teman-teman betul-betul merasa bahwa terkendala untuk ikut yang offline, minimal teman-teman bisa ikut yang online. Kenapa? Karena teman-teman kalau udah ikut online, selanjutnya teman-teman bisa riset. Dan kalau riset, teman-teman nggak perlu bayar seperti orang ketika ikut pertama kali. Jadi cuman bayar biaya akomodasi aja. Yang tadi udah sempat saya sampaikan. Kalau teman-teman nanti ikut yang offline, mungkin ada biaya akomodasinya, mungkin kurang lebih sekitar 6,5 sampai 8,5 selama 2 hari offline itu. Kalau mau ikut yang full online aja gitu ya, risetnya full online, mungkin harganya sekitar 350 sampai 550. Normalnya 550, tapi nanti mungkin ada potongan sesuai kebijakan dari pusat. Begitu ya. Itu udah saya sampaikan. Jadi mungkin bisa ambil yang online-nya dulu ya, nanti baru bisa riset. Tapi usahakan bisa hadir yang offline gitu ya, karena nanti bisa lebih khusyuk belajar. Nah, oke, di sesi sekarang saya mau informasikan mengenai promo yang tadi udah saya sering sebut-sebut, dan ini baru pertama kali akan saya share kepada rekan-rekan semua, dan ini juga baru pertama kali, jadi masih fresh banget dibikinnya oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi, dan ini kabar bahagia buat teman-teman yang sudah daftar training stroke komprehensif angkatan sesi Bandung ini. Pokoknya yang udah daftar, baik yang online atau offline, semuanya nanti akan dapat fasilitas ini. Apa bonusnya? Ini bonusnya. Tampil nggak di layar kaca, teman-teman? Bonusnya adalah teman-teman yang ikut training stroke komprehensif sesi Bandung, ya, edisi di Kota Bandung di bulan Februari ini, teman-teman akan dapat 10 e-book eksklusif yang ditulis langsung oleh guru kita Ustadz Andi Hasbi. Yang nilai e-booknya secara keseluruhan itu nilainya 1.500.000. Dan e-book ini belum pernah dibagikan kepada siapapun. Itu spesialnya di situ. Jadi, teman-teman yang ikut training ini adalah orang yang pertama yang akan mendapatkan e-book ini. Jadi, e-book ini baru fresh gitu ya.
selesai dibuat sama guru kita Ustadz Andi Hasbi, dan teman-teman yang ikut training stroke komprehensif di Bandung ini, baik yang ikut offline atau yang ikut online, akan dapat 10 e-book eksklusif yang belum pernah kita bagikan kepada yang lain. Dan teman-teman adalah orang pertama yang nanti akan dapat. Jadi buat yang udah daftar tadi, seperti yang saya udah coba cek di kolom komentar, kayak ada Bu Yanti, ada Pak Mulyadi, kemudian ada beberapa teman-teman yang di Zoom malam hari ini ikut juga, teman-teman akan dapat e-book ini, ya, senilai 1.500.000 dan teman-teman akan dapat free. 10 e-booknya apa aja, Kang? Judulnya nih, judulnya saya kasih tahu. 1, bebas hipertensi dalam 3 bulan. Yang kedua, bebas diabetes dalam 3 bulan. Ya, jadi di dalam e-book ini teman-teman akan dipandu bagaimana caranya seseorang yang ketika saat ini mengidap sakit hipertensi bisa bebas dari hipertensinya dalam 3 bulan. Nah, bebas diabetesnya dalam 3 bulan, bebas kolesterolnya dalam 2 bulan, bebas kanker dalam 6 bulan, bebas stroke dalam 3 bulan, panduan promil bagi pasutri, panduan pengobatan pada balita, panduan pengobatan penyakit paru-paru, panduan detoksifikasi racun di pencernaan, panduan sehat bagi lansia. Dan ini semua teman-teman dapatkan secara gratis, tidak perlu bayar lagi. Nanti e-book ini akan dijual, ya. Nanti e-book ini akan dijual terpisah dan teman-teman dapat gratis ini tanpa perlu beli lagi, ya. Tentu nanti kalau teman-teman, kalau ini udah dijual, teman-teman mau jualin, teman-teman bisa nanti ikut sebagai afiliat dari HMA Pusat. Tapi yang pasti saat ini teman-teman dapat gratis, ya, nilainya 1.500.000. Nih ya, harga-harganya kalau teman-teman pengen lihat begitu ya. Tuh, 3 bulan bebas hipertensi, kalau teman-teman nanti beli aslinya 149.000. Ya, tuh harganya ya. 6 bulan bebas kanker 249. Ini harga untuk e-booknya karena memang isinya juga dahsyat gitu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Dan ini teman-teman dapetin gratis buat teman-teman yang ikut training stroke komprehensif di Bandung, baik yang offline maupun yang full online. Teman-teman dapat semua. Nah, ini ya. Nanti akan dibagikan kalau teman-teman sudah resmi mengikuti kelas, dan akan kita bagikan beberapa e-book ini. Ya. Dan ini promo spesial yang akan hanya ada mungkin saja di sesi malam hari ini buat teman-teman yang ikut training stroke komprehensif di Bandung, begitu ya. Dan ini memang belum pernah kita share ke siapapun, jadi teman-teman menjadi orang pertama yang akan dapat. Begitu, ada yang mau ditanyakan lagi selain dari yang sudah saya informasikan tadi? Oh iya betul. Ya, HMALC di Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, itu daftarnya 3 juta untuk training stroke komprehensif habis lebaran itu. Ya, dan ini di Bandung masih 2,5 juta nih. Udah paling murah. Mungkin habis lebaran bisa memang di angka 2.750.000 atau di angka 3 juta. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Saya berikan kesempatan, dan buat teman-teman yang pengen daftar, kemana daftarnya, Kang? Daftarnya silakan Bunda Fatimah untuk memberikan nomornya di kolom komentar. Silakan teman-teman daftar langsung ke Bunda Fatimah. Mana nomornya Bunda Fatimah? Silakan di chat di situ. Ya. Teman-teman silakan langsung japri, atau buat teman-teman yang pengen daftar silakan absen di situ, siapa aja yang sekiranya mau daftar. Kemudian nanti silakan Bunda Fatimah untuk kirim pesan, minta nomornya ke teman-teman. Tadi sudah ada beberapa yang mau daftar tuh ya. Ada Bunda Yanti, ya. Kalau Pak Mulyadi ini sudah daftar, alhamdulillah. Kemudian Bunda Dewi tadi Lestari juga sudah daftar, gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sudah daftar lagi. Silakan teman-teman untuk tuh Bunda Umu Safrizal mau daftar. Silakan Bunda Fatimah di follow up. Siapa lagi yang mau daftar? Silakan teman-teman, karena sesinya juga kita berikan waktu hanya sampai tanggal 7 ya pendaftaran.
ya maksimal di tanggal 7, tanggal 8, 9 karena sudah masuk belajar ya. Jadi kalau bisa cepet-cepetan aja, dan promo tadi yang bonus e-book spesial dari Ustadz Andi Hasbi itu nanti akan diberikan kepada teman-teman yang mengikuti training struktur komprehensif di Bandung ini ya. Kang Silakan Tommy, yang mau daftar. ada pertanyaan dari Pak Azmi. Siap. Saya cek Sebelum dulu. saya jawab, teman-teman yang mau daftar training, tulis aja deh nomor WA-nya di kolom chat. Tulis aja di kolom chat nomor WA-nya, nanti akan langsung dihubungi sama Ibu Fatimah ya, Ibu Fatimah admin TSK Bandung ya. Ummu Safrizal ya, Pak Azmi dan Pak Abdullah dan lain-lain. Silakan, mungkin yang belum gabung di dalam grup TSK ya, baru ikut di webinar malam hari ini, silakan tulis aja nomor WA-nya di kolom chat. Nanti akan langsung dihubungi sama Ibu Fatimah. Oke, saya jawab dari Pak Azmi nih. Izin ya Kang Tommy ya. Siap. Jadi alat gizi holistik dengan alat MRC. Saya coba cari-cari tahu alat MRC itu belum dapat Pak Azmi apa ya? Saya baru dengar soalnya. MRC itu apa Pak Azmi? Mungkin boleh dijelasin? Pak Azmi? Pak Azmi mungkin boleh di apa namanya? Boleh itu aja. Oh, Oh, MRI. MRI. Oh, Ya, MRI. ya. Salah ketik ya. Iya. Pertama Pak, alatnya kecil. Alat gizi holistik itu kecil. Ya. Dia hanya seukuran ini Pak. Dia hanya seukuran ini. Ya. Kemudian dia modelnya seperti ini. Dia membacanya menggunakan elektromagnetik yang ada di dalam tubuh kita, ya, resonansi. Kita harus menyentuh alat ini begitu ya, agar dibaca resonansi magnetik tubuh kita. Lalu nanti resonansi magnetik yang diberikan sinyal oleh tubuh kita ini secara lemah, maka akan dibaca juga lemah oleh si alat ini. Apakah ini sama? Tentu berbeda. Satu, alat MRI ini, kalau alat MRI biaya harganya ratusan juta, bahkan mungkin ada yang miliaran gitu ya. Alat gizi holistik ini hanya 3.750.000 ya. 3.750.000. Nah, kerennya buat teman-teman yang ikut sudah punya alat ini, rupanya ketika beliau jadi seorang trainer gitu ya, trainer bekam, beliau itu tampilin alat ini di trainingnya pakai monitor. Nah, seperti ini nih. Ini contohnya ya. Sebentar. Saya share sound ya, share sound ya. Nah, nih teman-teman ya, lihat. Nah, ini sudah 3 tahun lebih nih beliau pakai alat ini. Ya, beliau jelasin di trainingnya beliau, training bekam, ada training, kemudian peserta pelatihannya melakukan pengecekan. Nah, seperti ini teman-teman. Peredaran darah di jantung dan otak, kondisinya, kelenturan pembuluh darah seperti apa, kekuatan efektif bilik kiri jantung bagaimana, fungsi saluran pencernaan, gerakan peristaltik lambung, ya, fungsi penyerapan lambung, fungsi paru-paru, ya, dan lain sebagainya. Ini ada 30-an lebih parameter. Itu bisa dibaca dengan alat ini hanya dalam waktu kurang dari 5 menit pembacaannya. Gitu ya, kurang dari 5 menit, hanya modal alat ini dengan laptop saja. Gitu ya. Sudah bisa, bahkan sudah bisa dikirim dalam bentuk PDF, dikirim by WA ke pasien. Biaya pengecekannya berapa? Biaya pengecekannya pakai alat ini kayak gini teman-teman. Ini contohnya nih. Sebelah kiri ini ya, ini adalah hasil pengujiannya nih. Tuh, hasil pengujiannya. Kalau perempuan nanti ada kondisi payudara, kondisi rahim, kondisi misfi-nya seperti apa, itu ada gitu ya. Nah, kalau laki-laki nanti ke kandungan, ke prostat ya,
ke sperma dan lain-lain itu ada. Nah, biaya konsultasi biaya scan-nya aja itu di angka 150.000. Kalau orang sama konsultasi itu bisa 250.000. Cuman scan durasinya nggak nyampe 5 menit, kita dapat 150.000. Coba. Kalau misalnya ada durasi scan-nya anggaplah 5 menit lah. Ada 10 orang, ya. 10 orang itu berarti 50 menit, 1 jam kurang. Satu orang bayarnya 150.000, udah sejam setengah. Nggak nyampe sejam, teman-teman dibayar sejam setengah. Nggak capek-capek, nggak keringetan. Duduk manis, cuma pakai alat, dibayar 1,5 juta. Dan itu saya buktikan gitu. Dan itu dibuktikan sama teman-teman yang punya alat ini. Alat gizi holistik gitu ya. Kenapa akhirnya banyak orang yang mau beli itu? Karena setelah dia cek, oh ternyata benar. Saya mengalami ini. Oh ternyata benar. Ada seorang perempuan, ibu-ibu, ya saya pernah diagnosa apa namanya bidan-bidan dan perawat-perawat di puskesmas di daerah Nagan Raya, 6 jam dari Banda Aceh. Ternyata ada seorang ibu-ibu yang dia kena kista. Saya nggak tahu, tapi alat itu membaca ada kista. Ternyata dia mengatakan, oh iya benar Pak, saya beberapa bulan yang lalu kata dokter kena kista. Cuma saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Ternyata di alat itu masih ada. Saya tanya keluhannya ternyata sama. Keluhannya sering perdarahan, ya menstruasi nggak teratur. Sekali menstruasi perdarahannya banyak, kalau berhubungan juga sakit dan lain-lain. Bahkan ada peradangan vagina itu juga ada gitu ya. Kondisi sperma itu juga ada. Kalau kita cek sperma aja misalnya untuk program kehamilan, itu biayanya paling nggak 500.000. Cek sperma doang, belum USG, belum transvaginal, belum macam-macam. Biayanya mahal banget dan harus ngantri. Ini alatnya nggak nyampe 5 menit, dicek, sudah kebaca semua. Ya, seperti itu Pak Azmi ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, oke. Silakan itu yang sudah nulis di kolom chat, ya nomor WA-nya Bu Fatima, silakan dihubungi, gitu ya. Yang lainnya jika ada yang ingin ditanyakan, 2 menit lagi, ya kita tutup. Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar training room. Untuk yang sudah bayar itu sudah langsung masuk di grup peserta ya. Pak Mulyadi sudah masuk ya Pak? Di grup peserta ya Pak? Sudah Oke. masuk. Siap. Siapa lagi yang udah bayar tapi belum masuk di grup peserta? Ada? Nanti diinfokan ke Bu Fatima ya. Gitu. Jadi teman-teman tadi ada bonus yang diberikan ke teman-teman peserta pelatihan TSK malam hari ini, tapi sepertinya namanya bonus itu yang nggak bisa diberikan kepada semua orang tanpa apa-apa. Nanti akan jadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak spesial. Begitu ya. Makanya saya menyampaikan bahwa e-book yang saya susun teman-teman ya, mulai dari bebas hipertensi, bebas diabetes, bebas kolesterol, bebas kanker, bebas dari stroke, panduan promil, panduan pengobatan balita, panduan pengobatan penyakit paru, ya, bronkitis, kemudian apalagi sesak napas, asma dan lain-lain. Kemudian panduan detoks racun di saluran pencernaan. Kemudian panduan sehat bagi lansia. Nah ini yang masih ada orang tua, yang sayang sama orang tua, ya ingin mereka hidup sehat, begitu ya. Nah silakan teman-teman ikuti training TSK ini, nanti akan dapat bonusnya gitu ya. Sebelum nanti di launching untuk dijual. Kalau di total itu sekitar 1,8 juta ya. Kalau di total dijual 1,8 juta. Itu saya susun ya. Ada beberapa yang menggunakan data-data jurnal ya. Ada juga yang dari pengalaman-pengalaman saya kolaborasikan. Makanya pendekatannya
pendekatan holistik tradisional gitu ya, pendekatannya holistik tradisional. Jadi bahasanya bahasa awam. Makanya buat orang-orang yang awam ya itu saya lebih ini juga insya Allah bisa membantu teman-teman gitu ya untuk belajar walaupun teman-teman dalam kondisi awam gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja. Sepertinya Kang Tommy terpental dari Zoom. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup ya. Terima kasih atas. Sedikit Pak Ustadz, mau bertanya nih Pak Oh Ustadz. ya, Pak Idam. Silakan Pak Idam. Ya. Nah, ini kan pelaksanaan offline tuh berarti praktek Sabtu Ahad 2 hari ya Pak Ustadz. Nah, Betul. kemudian teorinya belakangan gitu yang tanggal 13, 14, 15 atau gimana ini? Prakteknya Pak. dulu Jadi terus gini, teori Pak. atau gimana? Jadi gini, praktek yang di tanggal 89 dan teori yang online itu materinya berbeda, Pak. Bukan materi yang akan dipelajari di praktek. Misal, ada praktek akupuntur MLS di tanggal 8 atau tanggal 9. Maka di yang online itu tidak ada teori akupuntur MLS gitu, Pak. Ya. Jadi yang di offline kan itu full semuanya teknik yang dipraktekkan. Mulai penusukan jarum, pembekaman gitu ya, pemijatan gitu. Itu semua dilakukan di offline. Yang online itu materinya beda, Pak. Tadi saya sudah sempat share materi online dan materi offline berbeda. Tadi belum sempat lihat ya, Pak ya? Iya, belum. Sebentar, Pak, ini saya bukain ya. Jadi rundown-nya itu berbeda. Oke, ini saya buka dulu ya. Oke, ini sudah bisa dilihat ya. Ini tanggal 8 Februari ya. Oke, 8 Februari materinya terapi zona kepala, pijat ini, Pak. Terapi zona perut, pijat perut, totok kabataki, ini totok pijat, kemudian moksibusi. Nah, ini semua keilmuan yang dipraktekkan. Gitu ya. Oke. Ya. Lalu kemudian di hari kedua, yang ini Pak, di hari Ahadnya itu ada akupuntur MLS nyeri, akupuntur stimulator, ya elektrostimulator, ada akupuntur stroke HDO, kemudian ada fire cupping, ada kop api, gitu ya. Kemudian bekam stroke. Nah, nanti rundown-nya akan dikirimkan di grup peserta, ya rundown ini. Begitu, lengkap. Nah, hari yang online ya Pak, di tanggal 15 sampai 17, itu materinya beda Pak. Memang materi teori, bukan materi praktek. Materi teori. Gitu. Cara membaca KGC holistik, ini ilmu teori Pak. Skill counselor holistik, ini teori, tidak ada prakteknya. Walaupun nanti praktek, teman-teman belajar praktek cara bersuara dengan intonasi tertentu. Gitu Pak. Nanti ada sesi praktek, tapi dilakukan online. Kemudian fisiodiagnosis dan peracikan herbal ini juga dilakukan online. Karena ini materinya materi teoritis. Gitu Pak Idam. Jadi bukan materi yang dipelajari di praktek, lalu nanti belajar teorinya belakangan. Bukan, beda materi. Begitu ya Pak ya? Nah, terus alat yang tadi tuh Ustadz yang Ki Geset tuh. Nah, saya kan coba buka di online tuh. Itu macam-macam mereknya. Yang bagusnya merek apa? Yang bagus Bapak pesennya ke HMA. Kenapa? Satu, ada garansi Pak. Saya beli alat ini Pak dari tahun 2020 ya. Itu Pak belinya bahkan sampai ke Cina Pak saya beli. Ya, jadi saya tahu beli yang di Indonesia sama beli yang di Cina itu bagaimana kualitasnya, terus servisnya, garansinya dan lain-lain. Maka alat ini saya tidak sarankan teman-teman beli di online. Belinya di HMA. Kenapa? Satu, teman-teman dapat garansi. Gitu. Ya, jadi tukernya tukar baru.
Kalau rusak tukar baru. Ya, asal tidak kebanting, tidak kena air begitu ya. Garansinya alatnya tidak terbaca lagi itu bisa tukar baru. Gitu, selama 1 tahun garansinya. Kemudian yang kedua, software itu garansi seumur hidup, Pak. Misalnya nih kayak tadi salah satu murid saya yang dia beli tahun 2022 sudah mau 3 tahun, dia laptopnya rusak, dia ganti laptop, software-nya saya kasih gratis. Saya pernah beli, Pak. Itu software-nya nggak ada, saya minta software lagi bayar, Pak. 350.000 software-nya doang. Gitu. Ya, jadi kita memberikan software itu seumur hidup. Teman-teman selama masih ada nomor saya atau nomor admin, nomor HMA bisa minta software itu secara gratis. Gitu. Kemudian alatnya digaransi 1 tahun. Tuker baru, bukan diservis. Nah, kemudian yang lebih ini lagi sebenarnya bukan soal alatnya, Pak. Alat itu bisa Bapak beli di mana aja. Tapi bagaimana cara membacanya, keilmuannya itu, Pak. Itu yang mahal gitu. Kayak misalnya alat-alat medis itu kan banyak juga dijual di Alibaba begitu ya. Tapi kan pertanyaannya, yang mahal bukan alatnya sebenarnya, ilmu cara mengoperasikan alat dan membaca alat itu kan gitu ya. Itu yang kita dibayar mahal dan kita dibayar mahal oleh pasien dan kita perlu membayar untuk ilmu itu. Nah, makanya saya menyarankan teman-teman beli alatnya di HMA supaya nggak kecelek gitu, nggak kecelek. Begitu Pak Idam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, terus Ya. kalau e-book, kalau yang sudah lunas mau boleh dikirim ya Pak Ustadz? Sabar, tenang. E-booknya dikirim barengan ya. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Ya Pak Idam. Kayaknya Pak Idam udah lunas nih kayaknya nih. Belum. Lunasin. Mau dilunasin. Ya. Siap Pak Idam. Oke, Ya. makasih Pak Idam ya. Sama-sama. Oke teman-teman, 3 menit lagi deh. Jam 10 nih pas. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di Training Stroke Komprehensif Bandung. Untuk yang online, saran saya yang ikut online full ya, nanti di hari H tanggal 8 dan 9, tanggal 8 pagi, itu nyiapin pasien atau orang untuk buat bahan praktek. Ya, buat bahan praktek gitu ya. Karena itu nanti pada saat sesi prakteknya itu teman-teman perlu ngelihat betul ya. Saya juga perlu ngelihat betul bagaimana gerakan-gerakannya. Kalau bisa siapin tripod ya, atau ada orang lagi satu di samping yang buat ngarahin kamera HP-nya, ngeliatin gerakan pijatnya teman-teman gitu ya. Jadi jangan nanti pada saat praktek pijat, HP-nya ditaruh kemana, ya. Terus teman-teman juga ada tamu lah, harus ke pasar lah, dan lain-lain ya. Kalau bisa 2 hari itu, yang online itu ngikut full, wajib nampilin video, tidak boleh close videonya, ya. Wajib nampilin video, karena saya harus lihat teman-teman prakteknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengaktifkan videonya, atau mungkin teman-teman pada saat hari H ada kegiatan-kegiatan ya, dan akhirnya tidak ngerti, ya jangan salahin saya gitu ya. Nah, buat yang training sebelumnya ikut online, mungkin bentrok dengan kegiatan-kegiatan, jadi tidak fokus pada saat trainingnya, ikut aja yang online lagi yang tanggal 8-9 ini gitu ya. Tapi betul-betul nyiapin pasien, entah anak begitu ya, tapi yang dewasa. Anaknya disiapin juga yang dewasa, jangan yang masih umur 6 tahun, 5 tahun ya, karena dia nanti akan jadi supervisornya. Gitu. Supervisor teman-teman pada saat praktek, sakit apa enggak, ngilu apa enggak, kena tulang apa enggak, dan lain-lain. Nah, itu nanti detail saya jelasin pada saat sesi praktek. Oke, teman-teman semua, sudah pas jam 22. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini.
Selamat bergabung kepada peserta-peserta pelatihan yang sudah membayar baik DP ataupun udah pelunasan. Kita akan ketemu di tanggal 8-9 Februari di Bandung. Kita akhiri sama-sama dengan pertemuan ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.